Dan Salam pemirsa, sehat. salam sehat juga Pak Menteri. Dan kemudian kita kembali dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ya pasti PPKM darurat. Atau mungkin kalau saya bilang PPKM level 3, level 4, itu semua tergantung dengan wilayahnya. Nah ini yang kemudian menuai pro dan kontra. Ini sebenarnya pemerintah sudah tepat tidak sih menggunakan kebijakan ini? Pak Pandu dari PPKM darurat ini diberlakukan, pro dan kontranya kok luar biasa. Diperpanjang, ada level-levelnya. Pak Pandu melihat seperti apa? Sudah bijak, tepat atau bagaimana Pak? Iya, jadi perubahan istilah itu untuk memudahkan simplifikasi ya. Jadi kalau kita melihat darurat itu kan artinya bisa beda persepsi. Ya, jadi kalau kedaruratan itu sangat mungkin harus masif sehingga sering memberikan persepsi yang berbeda di antara petugas yang terlalu berlebihan menurut saya di lapangan. Jadi sebenarnya dengan perkataan level itu mengindikasikan bahwa 4 itu yang paling maksimal. Ya, tapi walaupun maksimal tetap ada ruang untuk beraktivitas sekian persen, terutama adalah kelompok-kelompok yang memang pekerja harian atau pekerja informal. Sedangkan kemudian bisa dilonggarkan menjadi level 3 ya, atau di level kedua dan 1. Nah ini jadi PPKM-nya tidak berubah. Ya kan, tidak akan diperpanjang, nanti dievaluasi bila memang diperlukan bisa diubah menjadi level 3 atau naik ke level berikutnya yang dari 3 ke 4. Tentunya sangat tergantung dengan situasi pandemi di lapangan. Apakah situasi pandemi di lapangannya memang menunjukkan bahwa masalahnya memang sudah memungkinkan untuk pindah level, pindah tingkatan pengetatan tadi. Tentu indikator-indikatornya harus akurat. Kalau dikatakan kasus yang terkonfirmasi, nah ini harus betul-betul testingnya harus tinggi. Juga kita melihat bagaimana hunian di rumah sakit, apakah masih penuh bed occupancy rate-nya, apakah ICU penuh dan sebagainya. Dan juga kita harus melihat perilaku penduduk. Perilaku penduduknya itu adalah di mana penduduk harusnya selalu 3M, dan juga testing, lacak, isolasinya seperti apa, dan kemudian gimana kondisi sosiologis masyarakat. Apakah masyarakatnya resah dan sebagainya. Jadi partisipasi masyarakat sekarang harus diperhatikan. Karena kalau tanpa diperhatikan ada keresahan-keresahan sosial, ini akan menunjukkan sesuatu kekhawatiran terjadi penolakan atau terjadi mispersepsi terhadap pengetatan yang sebenarnya maksudnya untuk menekan penularan di wilayahnya. Baik, sekarang saya ke Gus Nabil. Gus Nabil, kalau Pak Pandu mengatakan bahwa ini simplifikasi, tapi apakah masyarakat berpikir seperti itu? Ia bikin simpel atau bikin bingung? Masyarakat nggak tahu daerahku 3, 4, 1 atau 2. Ya, jujur saja PPKM darurat kemudian berubah nama ini kan menjadi hal yang tidak esensial ya. Perubahan nama ini membuat masyarakat menjadi bingung karena PPKM darurat saja terbukti kemarin banyak aparat di bawah juga belum paham sosialisasinya seperti apa. Jadi menurut saya yang paling penting hari ini bagaimana penguatan testingnya. Testing dan tracing ini harus diperbanyak. Kalau kemudian misalnya ada angka COVID turun karena testingnya turun ya wajar. Justru hari ini harus kita perkuat testing dan tracingnya kita tambah, kemudian penguatan lumbung pangan di tingkat desa atau bahkan tingkat RT RW itu menjadi sangat penting. Baik, nah selain itu pemirsa memang gejala sosial ke masyarakat ini memang terjadi ketika PPKM darurat diperpanjang. Banyak kelompok-kelompok yang melakukan aksi massa atau berdemonstrasi, dan yang terbaru ada pesan berantai menunjukkan bahwa mengajak masyarakat untuk melakukan demo. Nah sudah ada himbauan dan juga sudah ada arahan dari Mabes Polri untuk tidak melakukan demo di tengah kondisi PPKM darurat seperti ini dan juga varian Delta. Seperti apa nanti? Saya akan bahas dengan Karopenmas Mabes Polri usai jeda berikut. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan saat ini saya sudah tersambung dengan narasumber saya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam Mbak Caca. Ya, selain itu juga salam sehat selalu Pak Jenderal. Dan saya juga sudah melihat Ibu Neti di sini. Bu Neti, selamat malam.
Selamat malam, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, ini menjadi pertanyaan masyarakat. Berarti betul bahwa ada pesan berantai mengajak untuk melakukan demo menolak PPKM darurat seperti itu, Pak Rusdi? Benar sekali, Mbak Caca. Polri telah mengidentifikasi ya, muncul ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa dimulai besok pada beberapa platform media sosial. Polri sekarang sedang mendalami siapa yang melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya akan sangat mengganggu dalam rangka penanganan COVID-19 ini, Mbak Caca. Memang betul ada ajakan seperti itu. Himbauan dari Mabes Polri seperti apa, Pak? Memang agak sulit kalau kita melihat bahwa masyarakat pasti akan merespon dengan kebijakan pemerintah. Tapi memang kondisinya seperti ini, ada varian Delta. Seperti apa himbauan Mabes Polri? Ya tentunya Polri menghimbau agar masyarakat tidak mudah terhasut, tidak mudah terpancing dengan ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab di media sosial ini. Karena memang tentunya kita harus mendalami siapa yang mengajak ini kan masih Polri mendalami. Ya. Sekali lagi masyarakat tidak terhasut, tidak terpancing dengan ajakan-ajakan seperti ini. Yang penting adalah mari kita sama-sama bersatu seluruh potensi anak bangsa untuk melawan pandemi COVID-19 di tanah air ini, Mbak Caca. Baik, Pak Rusdi, tapi sebenarnya setiap aksi demo itu kan boleh asal diinformasikan, didaftarkan begitu. Nah, untuk demo dalam rangka PPKM darurat boleh tidak sih Pak sebenarnya? Apalagi memang ada varian Delta saat ini. Ya, tentunya Polri sangat menghargai penyampaian pendapat di muka umum menjadi hak warga negara. Dan itu juga dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Tapi pada sisi lain, pada pasal 28J huruf J, menyatakan bahwa implementasi daripada hak warga negara tersebut wajib dan patuh tunduk terhadap peraturan perundang-undangan lain yang mengatur. Artinya semua ada aturan mainnya, termasuk juga bagaimana menyampaikan unjuk rasa, menyampaikan pendapat di muka umum ini. Baik. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku-pelaku yang akan melakukan aksi unjuk rasa. Dan pada saat pandemi ini, Polri tidak akan memberikan izin terhadap segala aktivitas-aktivitas yang akan memunculkan kerumunan karena dikhawatirkan akan menjadi klaster baru dalam penambahan ataupun daripada penularan COVID-19 di tanah air. Baik, ditahan dulu Pak Jenderal, mungkin saya ke Ibu Neti. Bu Neti, memang sudah kita ketahui respon dari masyarakat ini memang ada yang pro dan kontra juga ya mengenai PPKM darurat. Inilah salah satu dari eksesnya. Akan ada usaha untuk menghimpun aksi massa karena menolak PPKM darurat yang tidak disertai dengan bantuan yang merata. Ini bagaimana Ibu Neti? Iya, pertama saya berterima kasih dan mengapresiasi langkah Polri yang mengambil langkah humanis ya, pendekatan yang persuasif terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Tentu kita juga harus secara cermat dan berhati-hati untuk bisa membedakan mana yang memang terindikasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang berujung pada sikap anarkis, mana yang betul-betul murni ingin menyampaikan aspirasi mereka sebagai masyarakat yang hari ini terdampak dari pelaksanaan PPKM darurat kemarin ya, Mbak Caca, kemudian diperpanjang menjadi PPKM level 4. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Caca, bahwa betul per Februari 2021 BPS mencatat ada 78 juta lebih warga kita yang bekerja di sektor informal. Jadi mereka menggantungkan kehidupannya dari pendapatan pekerjaan sehari-hari. Nah, sehingga kalau kemudian PPKM ini diperpanjang, tentu harapannya adalah dibarengi dengan pencairan bansos
yang jumlahnya memadai dan kemudian membuat mereka dengan sukarela bisa tinggal di rumah bersama-sama menyukseskan upaya kita melakukan restriksi lewat PPKM darurat kemarin dan kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4. Ya. Begitu Mbak Caca. Baik, ditahan dulu Ibu Neti karena saya akan ke Jogja untuk mengecek bagaimana situasi malam hari ini di sana. Sudah ada rekan kami Danita Riyandini yang siap mengabarkan langsung dari Jogja. Danita. Caca Anissa, malam hari ini masih dalam PPKM level 4 atau PPKM darurat yang diperpanjang oleh pemerintah, dan pantauan kami di kota Yogyakarta, di pusat kota Yogyakarta yang sebelumnya atau sebelum PPKM berlaku, PPKM darurat berlaku, lokasi kami mengabarkan ini ramai dan menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat warga Jogja untuk mengabadikan momen mereka di Tugu Yogyakarta. Di Tugu Yogyakarta biasanya ramai, namun pada PPKM darurat ataupun PPKM level 4 ini tidak ada yang terlihat di tengah ataupun yang mengambil foto, bersuah foto begitu, karena memang pemerintah DIY mengetatkan, betul-betul ada penyekatan yang dilakukan oleh tim dan petugas untuk menekan mobilitas masyarakat di Yogyakarta. Informasi dari Sekda DIY Baskara Aji juga menyebutkan pada PPKM darurat kemarin selama tanggal 20 Juli kemarin juga evaluasinya adalah ada penekanan mobilitas ataupun mobilitas masyarakat di pusat kota Yogyakarta yang memang lokasi-lokasi wisata, pertokoan ataupun mal-mal yang ditutup memang ada penurunan yang cukup signifikan begitu. Bahkan tercatat tinggal 20 hingga 30% saja. Ini menunjukkan bahwa PPKM darurat di Yogyakarta memang diikuti atau dipatuhi oleh masyarakat. Namun bila melihat di pusat kota yang memang untuk aktivitas perkantoran, pusat perbelanjaan, wisata yang memang tutup, namun Sekda DIY juga mendapat catatan dari perkampungan ataupun perumahan begitu yang bahkan ada peningkatan mobilitas sekitar 19%. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan akibat work from home begitu, dan juga pembatasan di pusat kota yang biasanya masyarakat berkumpul di pusat kota. Catatan lain dari Satgas Penanganan COVID adalah perhatian untuk menekan angka kerumunan di perumahan ataupun di perkampungan-perkampungan agar seimbang antara pusat kota dan juga di perumahan-perumahan sehingga memang angka COVID ini bisa turun di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Satgas COVID juga menyebutkan bila perbandingan pada hari Kamis kemarin dan juga hari ini, hari Jumat, juga sudah ada penurunan dari angka penambahan kasus COVID di Yogyakarta. Caca Anissa. Baik, terima kasih Danita Riyandini mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Mungkin nanti sesaat lagi saya ke Pak Pandu Riono dan juga Gus Nabil di sini. Ya, ini yang terjadi, pemerintah memberlakukan PPKM darurat untuk menekan angka corona di Indonesia, tapi ternyata menimbulkan ekses adanya kerumunan karena mereka berdemo justru menolak dari kebijakan tersebut. Ini logikanya seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.